Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat-sahabatku dimanapun berada, kita berjumpa kembali dengan kisah tutor ya. Pada kesempatan ini saya akan bercerita tentang karomah-karomah yang dimiliki oleh Mbah Maimun Zubair ya. Mbah Maimun Zubair sudah tidak asing lagi, sering kita dengar dan merupakan ulama karismatik yang dimiliki oleh bangsa Indonesia ini ya. Beliau lahir pada tanggal 28 Oktober 1928 dan meninggal di usia 90 tahun bulan Agustus 2019 di Arab Saudi ya. Oke sahabat-sahabat, Mbah Maimun yang berasal dari atau merupakan pengasuh pondok pesantren Al-Anwar Sarang Rembang mempunyai banyak cerita sekali sahabat-sahabat dan banyak karomah yang dimiliki beliau. Kami rangkum ada sekitar 12 ya, mungkin masih banyak ya lagi yang belum diketahui atau mungkin belum terekspos dan belum diceritakan oleh saksi-saksi yang telah melihat. Oke sahabatku, apa saja sih karomah beliau? Karomah adalah kemuliaan, kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada hambanya yang takwa, hambanya yang alim, yang soleh dan lain sebagainya. Oke sahabat, Mbah Maimun salah yang pertama memiliki karomahnya adalah tongkatnya kembali setelah 7 tahun hilang. Luar biasa sekali ya. Jadi kisahnya itu ketika berhaji di Mekah, itu ada seorang santri Pondok Al-Anwar atau sarang itu ingin membelikan hadiah kepada Mbah Mun. Namun kalau dibelikan sorban kayaknya kan sudah banyak sorban Mbah Mun, sehingga dia berpikir untuk membelikan sebuah tongkat. Akhirnya ke sebuah toko dan di situ memilih-milih tongkat. Namun tongkat yang dipilih itu dilarang atau ditolak oleh pemilik toko. Jangan beli yang itu, beli yang ini saja, jangan itu. Tidak mau sebenarnya orang atau santri tadi tidak mau, tapi dipaksa. Pada akhirnya mau, gitu. Jadi akhirnya tongkat yang dipilih oleh penjual toko itu tadi jadi dibeli dan diberikan oleh Mbah Mun. Dan ternyata begitu terkejutnya bahwa Mbah Mun bilang, ini tongkat saya yang dulu hilang ini. Akhirnya untuk membuktikan bahwa itu tongkat Mbah Mun yang hilang, ya Mbah Mun bertanya pada yang dititipin. Iya betul, karena sesungguhnya memang itu adalah tongkat Mbah Mun yang 7 tahun silam hilang. Oke, itu salah satu karomah beliau. Karomah selanjutnya adalah beliau memiliki penglihatan mata batin sahabat. Jadi suatu ketika kita tahu bahwa dalam beliau itu tidak pernah sepi dari tamu ya, tidak, siang malam itu selalu ramai sekali. Walaupun tidak hanya ngaji atau silaturahim biasa, itu sudah sering kali tiap hari seperti itu. Dan pada suatu ketika ada orang ya, yang dari marga Abu Bakar dan marga Asegaf itu mau bertamu kepada Mbah Mun. Tapi ketika belum uluk salam, masih di luar, itu Mbah Mun mengetahuinya dan langsung berkata, "Oh, antum dari Abu Bakar. Kamu dari marga Abu Bakar ya, dan kamu dari marga Asegaf ya." Asegaf. Naam. Ya, itu loh. Begitu kagetnya orang tersebut, kok tahu ya Mbah Mun kalau saya dari
marga Abu Bakar dan teman saya dari Asegab. Nah, karena setelah ditanya Mbak Mun ternyata jawabnya ya terlihat dari matanya, terlihat dari matanya. Katanya begitu. Dan ketika pulang tamu-tamu tersebut dikasih amplop oleh Mbah Mun dan ternyata isinya itu sesuai apa yang dibutuhkan. Masya Allah, luar biasa. Kemudian untuk karomah selanjutnya yang ketiga itu adalah Mbah Mun pernah bertemu dengan Nabi Khidir alaihissalam. Subhanallah ya. Jadi tidak sembarang orang bisa bertemu dengan Nabi Khidir, hanya orang-orang khusus tertentu yang dikasihi, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kisahnya ketika beliau Mbah Mun mondok di Lirboyo ya. Ketika itu ada suara yang memanggil Mbah Mun. Kemudian akhirnya suara tadi dicari dan bertemulah atau ada seorang di kuburan. Di kuburan itu ada seorang petani yang pakai caping. Dan beliau berkata, "Kamu cinta kepada saya pun cinta kepada kamu. Dan insya Allah akan menjamin." Kemudian orang tadi berdoa lama sekali untuk Mbah Mun. Dan setelah itu pulang atau menghilang. Dan ini disaksikan oleh beliau Kiai Makhrus Ali selaku pengasuh Pondok Lirboyo pada waktu itu ya. Itu merupakan salah satu karomah beliau. Kemudian karomah selanjutnya jadi Mbah Mun pernah dititipi pesan oleh Rasulullah melalui mimpi. Masya Allah ya. Jadi Mbah Mun dititipi pesan oleh Rasulullah melalui mimpi. Subhanallah, tidak semua orang bisa bertemu dengan baginda Nabi walaupun hanya melalui mimpi, dan hanya orang-orang khusus yang dicintai Allah, yang diridhoi Allah yang bisa bertemu dengan baginda Nabi. Dan ternyata ada seorang Habib atau keturunan Rasulullah yang bernama Habib Zaki ya. Nah, itu disuruh sama pamannya, jangan bilang-bilang kalau kamu itu keturunan Rasulullah gitu, sama mondok di sarang. Nah, gitu. Jadi menang-menangan, gak kondo-kondo nih. Beliau adalah seorang Habib. Akhirnya pada malam-malam Habib Zaki tersebut dicari oleh Mbah Mun dan ditanya, "Kenapa kamu tidak bilang kalau kamu keturunan Rasulullah?" Nah, tahu. Karena posisinya Habib Zaki tersebut mondok di sarang. Oke. Itu merupakan karomah beliau. Karomah selanjutnya adalah keajaiban ketika wafatnya Mbah Mun, atau Mbah Mun juga mengetahui waktu meninggalnya. Masya Allah. Jadi ceritanya ketika Mbah Mun melaksanakan ibadah haji yang kesekian kalinya ya, di suatu saat di hotel, di situ banyak sekali tamu-tamu yang berdatangan yang ingin bertemu dengan Mbah Mun, dan satu-satu bertanya dilayani oleh Mbah Mun. Nah, ketika itu saksi atau Pak Sadikun ya namanya, dari Magelang, katanya itu menyampaikan pesan dari Gus Alwi ya, ingin bertemu dengan Mbah Mun namun tidak bisa karena suatu hal, dan disuruh menanyakan sampai kapan Mbah Mun berada di Makkah atau di Bedal. Dan ternyata ketika pada giliran beliau itu bertanya, "Mbah Mun, nun sewu niki sampai kapan panjenengan wonten mriki?" Ngoten.
Jawabnya Mbah Mun sampai tanggal 5. Sampai tanggal 5. Padahal apa itu namanya? Selesainya ibadah haji itu sampai tanggal belasan. Tanggal 5 beliau menjawab seperti itu. Dan ternyata benar, ketika tanggal 5 itu pagi hari hujan, mendung gelap dan hujan. Daerah Makkah hujan terus, ya, hujan deras. Nah, padahal pada waktu itu adalah musim kemarau. Kok ada hujan di musim kemarau? Nah, ini karena menaungi, ikut menangis dengan wafatnya Mbah Maimun. Masya Allah, subhanallah. Oke sahabat, terima kasih. Semoga bermanfaat dunia akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.